Oke gengs, kembali lagi di Kato Muji. Kali ini kita akan mereview film yang agak jauh banget ya gengs ya, tahun rilisnya, yaitu di tahun 1981. Film ini diangkat dari kisah nyata autobiografi aktris sekaligus musisi Jerman bernama Christiane Vera Felcherino yang lahir pada 20 Mei 1962. Kisah ini menceritakan bagaimana kehidupan kelam sang aktris ini semasa ia berumur 12 tahun sampai 14 tahun, di mana ia hidup dengan kedua orang tua yang berpisah karena sang ayah hobi mabuk dan kekerasan, serta sang ibu hobi serong dengan berondong. Lalu si Christine ini terjerumus ke lembah gelap obat-obatan terlarang. Bagaimana? Apakah ia dapat menjalani kehidupan kembali dengan normal? Atau berakhir seperti teman-temannya yang harus menjual harga dirinya hanya untuk satu tembakan suntikan haram itu? Penasaran? Yuks, kita bahas alur cerita filmnya. Christiane F. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan gadis remaja berumur 13 tahun bernama Christine. Ia tinggal bertiga dengan sang ibu dan adik perempuannya di sebuah gedung perumahan sosial bertingkat beton yang kumuh di lingkungan yang suram di pinggiran Berlin Barat. Christine mungkin sama dengan remaja normal lainnya yang rasa ingin tahunya begitu besar, sampai akhirnya ia tertarik dengan klub malam bernama Sound yang baru-baru ini opening di dekat tempat tinggalnya. Malam itu, bersama seorang sahabatnya Casey, ia pergi ke klub tersebut. Di sini Christine adalah remaja polos yang tidak tahu apa-apa di dunia malam. Dia hanya mencoba berbaur sebisa mungkin, bahkan tidak mengerti apa yang orang-orang di sini lakuin. Ya, ingin terlihat keren gitu aja sih gengs, menurut Mimin mah. Di sini, ia sedikit tertarik dengan seorang remaja pria ini yang memiliki kumis tipis bernama Detlef, namun masih malu-malu dan hanya curi-curi pandang. Sampai akhirnya, Casey dengan dua orang pria ini mengajak Christine ke dalam bioskop di dalam klub tersebut. Di sini sang pria kenalan si Casey ini mulai menggerpa-gerpek Christine, namun Christine tidak nyaman. Saat itu sebenarnya Detlef juga mengikuti Christine ke dalam bioskop itu. Namun karena melihat Christine bersama seorang pria, ia memutuskan untuk pergi. Saat di dalam bioskop tadi diberikan sebuah pil KB andalan oleh si pria kenalan Casey tadi, yang mana sebenarnya Christine tidak tahu itu pil apa. Lalu ia pergi ke toilet sekedar untuk cuci muka dan memperbaiki riasannya. Di toilet ini pula lah ia menedegak pil itu. Namun tak lama ia melihat seorang pria yang sedang entah fly entah overdosis di kamar mandi itu. Lalu ia bergegas kabur dan muntah-muntah. Di luar klub malam itu, ia disamperin oleh Detlef dan seorang temannya bernama Axel. Di sini, Detlef bertanya apakah ia baru merasakan sensasi itu dan apakah dosisnya terlalu banyak. Setelah berkenalan singkat tersebut, Detlef dan Axel meninggalkan Christine. Scene berpindah memperlihatkan Christine sedang melihat sang adik yang berberes barang-barangnya. Diketahui sang adik ini ingin mencoba tinggal bersama sang ayah saja. Christine yang tak bisa melarang hanya bisa melihat kepergian sang adik ini. Setelah kepergian si adiknya, ia hanya tinggal berdua saja dengan ibunya, dan saat itu mereka berdua membuat sebuah kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahun ke-14 dari Christine. Namun di sini sang ibu bilang jika juga dihadiri oleh Klaus, yaitu pacar dari sang ibu. Tak lama setelah itu, Klaus datang dan memberikan hadiah ulang tahun untuk Christine, yaitu Black Disc David Bowie, karena Christine memang sangat mengidolakan David Bowie. Sesampainya Klaus, mungkin karena Christine tidak nyaman dengan hubungan Klaus dengan ibunya, ia meminta izin untuk keluar bersama dengan Casey lagi kepada sang ibu. Lalu seperti biasa, mereka pergi ke klub malam Sound seperti biasanya. Di sini mereka sudah membaur baik Casey, Atze, si pria kenalan Casey dan pacarnya, lalu Axel dan juga Detlef. Seusai di klub, mereka berencana melakukan kenakalan remaja dengan berlarian di sebuah departemen store dan merampok uang di mesin lotre. Setelah alarm berbunyi, mereka kabur, dan di sini Christine kabur bersama Detlef. Berhasil kabur dan bersembunyi di atap gedung, di sini Christine sekedar nyebat dengan Detlef, serta juga melihat sebuah tato di tangan Detlef. Dan tak lama, rombongan Casey juga ke sana untuk bergabung.
dan mereka bersembunyi dari polisi sampai subuh. Doch, geht's jetzt noch nach Hause? Setelah kejadian itu, Casey dan juga Christine menunggu kereta untuk pulang. Namun karena terlalu pagi, yang membuat mereka bertemu dengan ibunya Casey yang mengetahui anaknya berbohong jika menginap di rumah Christine tadi malam. Lalu Casey dilarang bertemu lagi dengan Christine. Sin berpindah kembali di kediaman Christine yang dia ingin kapelan dengan Detlef. Maka ia pun membuat tato yang sama juga di tangannya dengan alat seadanya. Dan tak lama ia menghampiri sang ibu untuk sekedar membujuknya apakah bisa memberikan tiket nonton konser David Bowie sebanyak 2 tiket untuk dirinya dan juga Detlef. Eine Tätowierung, aber die ist noch nicht ganz fertig. Aber sag mal, Kind, das kriegst du doch nie mehr weg. Naja, Ich habe da so einen Jungen kennengelernt. auch dieselbe. Mal sehen, vielleicht kann ich übers Büro 2 Karten besorgen. Scene kembali memperlihatkan Christine memasuki klub malam itu. Di sana ia mencari Detlef untuk mengajaknya nonton konser David Bowie. Saat telah diberitahu oleh Axel, ia melihat Detlef sedang bersama seorang wanita memasuki sebuah ruangan bertuliskan H, yaitu ternyata di sana adalah tempat transaksi heroin yang disuntikan ke dalam aliran darah. Di sini, Christine menegur Detlef dengan mengatakan, "Kau boleh apa saja, namun jangan barang H itu." Namun di sini Detlef mengacuhkannya dan pergi dengan si wanita itu. Christine kembali kepada Axel untuk meminta tolong agar Detlef tidak mengkonsumsi H itu. Namun Axel menolaknya dan mengatakan, biarkan saja, jika ia mau, ya siapa yang bisa melarangnya. Dan di situ Christine baru sadar, ternyata hampir semua remaja di klub malam itu, termasuk Axel, mengkonsumsinya. Christine kembali ke depan pintu toilet yang bertuliskan H dan kembali menegur Detlef. Namun kembali Christine diacuhkan. Dan setelah itu, Christine pergi ke kamar mandi untuk menegak Valium di sana. FYI aja ya guys, Valium adalah salah satu obat pertama yang dikonsumsi oleh Christine dan teman-temannya dan berfungsi sebagai gerbang menuju obat-obatan yang lebih keras seperti heroin. Karena masih polos, hal itu memicu pendarahan di bagian hidung Christine yang membuatnya mimisan. Di hari konser David Bowie, Christine pergi ke sana bukan dengan Detlef, namun dengan teman prianya yang juga sudah seperti zombie karena konsumsi obat-obatan terlarang. Ternyata di konser ini pun mereka tetap mencari barang haram itu, dan teman prianya ini kita sebut saja Benok yang sudah hampir sakau karena belum mendapatkan obat tersebut. Di konser ini juga, ia berkenalan dengan seorang gadis seumuran dengannya bernama Babsi. Setelah selesai dengan konser, Christine melihat kondisi Benok yang semakin memburuk, dan di sini Benok sudah bersama Axel. Di sini Christine baru sadar, ternyata Benok ini juga sudah kecanduan H tadi gengs, jadi udah nggak bisa dikasih Valium ataupun V. Axel bertanya, apakah Christine ada uang untuk membeli barang itu untuk si Axel dan juga si Benok? Dan Christine memberikan uang sebesar 200 dak atau jika dirupiahkan sekitar 200.000 rupiah. Di sini, Mimin kurang paham dengan pemikiran bocah-bocah mantep ini, padahal kan udah lihat seberapa parah efeknya. Namun si Christine ini mengikuti Benok dan Axel dan memaksa mereka untuk membagikannya juga dengannya. Padahal Axel sudah bilang lebih baik tidak. Namun Christine bilang, ia tidak akan nyuntik, namun sekedar isap-isap saja. Dan setelah itu, Christine pun teler tak sadarkan diri. Bukannya pulang setelah teler tadi, Christine kembali ke klub malam itu dan bertemu dengan Babsi. Setelah selesai dengan perbincangan Babi Bu Bebo, ia kembali bertemu dengan Detlef dan mengatakan dengan bangganya kepada Detlef jika ia juga sudah konsumsi H dan sudah setara dengan Detlef sekarang. Memang rada sakit jiwa yang awalnya Detlef memarahinya, namun setelah itu mau menerima keputusan dari Christine. Dan sebenarnya alasan Detlef menjauhi Christine adalah agar Christine tidak memakai barang itu juga. Namun memang cewek satu ini rada PA alias tilil, ya percuma gitu kan dibilangin. Setelah itu, Detlef mengajak Christine ke tempat tinggal dia dengan Axel yang isinya sumbraut dan banyak sekali sisa-sisa barang haram di sana dan botol-botol aqua tidak jelas. Dan di sini, Christine dan Detlef pun tidur bareng pada malam hari itu untuk melepaskan kepenatan mereka. Namun sebelum tidur, mereka saling berbincang dulu.
Di sini ternyata diketahui Detlef ini bekerja sebagai pria panggilan yang mereka sebut Berlin Zoo atau Stasiun Zoo Berlin yang memang terkenal di tahun 70-an. Di sana tempat transaksi barang haram dan juga tempat jika ingin membeli empek-empek ataupun rudal huru-hara. Dan Detlef bilang ia lakukan itu hanya untuk sekedar bisa membeli barang haram itu. Entahlah, Mimin kurang paham. Mungkin di tahun itu, fungsi utama organ tubuh bernama otak masih belum ditemukan ya gengs ya. Scene berpindah, Christine meniup lilin ulang tahunnya sendirian dan di kamarnya ada Babsi yang cuma sempakan doang. Ternyata Babsi ini nomaden, dia tinggal berpindah-pindah karena alasannya malas pulang, di rumah bosenin katanya, dan ingin mencari sensasi yang berbeda di luar sana. Di sini, Christine memotong kuenya dan membungkus kue itu, lalu bilang kepada Babsi, ia akan keluar sebentar. Jika Babsi meninggalkan kediamannya ini, tolong pintu ditutup, pesan dari Christine. Ternyata, tempat yang dituju oleh Christine adalah stasiun Berlin tadi. Ia mencari Detlef di sana, dan bertemu Detlef sekedar memberikan potongan kue ulang tahunnya kepada Detlef. Dan juga Christine bilang, ia baru saja diberikan uang jajan oleh ibunya sebesar 50 dak atau setara Rp500.000 dan bisa mereka gunakan untuk membeli H. Bukannya beli seblak, malah beli H. Emang konslet otaknya Christine waktu itu? Dan setelah itu, mereka pun pesta H bersama-sama. Mensch, ob ich jetzt drück oder sneef, da ist jetzt wohl auch... Setelah itu, Christine dan Detlef pergi ke tempat tinggal Detlef untuk bercocok tanam dan memecahkan PRW dari Christine. Lalu, scene berpindah di stasiun Berlin kembali. Christine datang memberikan sandwich untuk Detlef dan yang lainnya. Dan tak lama, ada seorang pelanggan pelangi yang memesan Detlef. Christine yang sebenarnya tidak setuju, tapi gimana itu pekerjaan Detlef? Lagi pula, Christine juga tidak dapat bersaing dengan si pria, karena Christine tidak punya apa yang si pria itu punya. Mobil gengs maksudnya, duit dan lain segala macamnya. Beropini aja kalian ya. Dan tak lama, Babsi datang dengan seorang teman wanitanya lagi dan bilang kepada Christine, itu hal lumrah, biarkan saja. Dan mereka membaca koran, dan di koran itu terdapat berita overdosisnya seorang remaja pria. Dan Christine mengenalinya, yaitu Atze, yang dulu sempat grepe-grepe si Christine awal-awal loh di bioskop. Scene berpindah, di rumahnya sekarang Christine lah yang merasa sakau karena belum mengkonsumsi H dalam waktu tertentu. Lalu ia pergi untuk mencari barang itu. Namun karena tidak punya uang dan hanya bisa memakai satu kali saja dan Detlef juga butuh, membuat Christine harus mencari cara mendapatkan uang di luar sana untuk membeli barang itu. Dan terfikirkan olehnya untuk meminta barang itu agak sedikit di lingkungan klub, namun tak ada yang mau. Dan tak lama datang sebuah mobil yang menyuruhnya masuk. Di sini ternyata ada om-om hidung belang yang ingin dilayani. Namun Christine bilang iya mau saja, namun tetap pakai baju. Dan si om ini menolak. Lalu si om memberikan penawaran lain, yaitu mengaduk-aduk rudalnya dengan tangan sampai meletus. Dan Christine mau dengan bayaran 100 dak. Selesai itu, ia membeli H dengan jumlah banyak dan membaginya dengan Detlef. Dan Detlef yang kaget bertanya, dari mana ia dapatkan barang ini? Christine berkata jujur jika ia hanya menjadi pengocok handal saja dan tak sampai bercocok tanam. Memang agak cekcok sedikit, namun mereda karena mereka bisa menikmati barang itu untuk beberapa saat. Saat pulang, mereka agak mulai sadar jika tidak bisa seperti ini terus dan berpikir untuk berhenti. Tapi bagaimana caranya? Lalu scene berpindah saat Christine menggunakan barang itu di kamar mandi rumahnya. Dan tak lama setelah itu, Christine yang sempakan doang terjatuh, entah karena oplosan atau overdosis. Mimin juga nggak tahu karena subtitlenya ngaco. Dan tak lama, ibu Christine datang bersama Klause untuk merawatnya. Dan saat si ibu bilang apakah butuh dokter, Christine bilang tidak usah. Dan Klause yang ngecek kamar mandi, melihat ada sebuah suntikan di sana dan sadar jika Christine adalah pencandu barang haram. Scene kembali berpindah, Christine dan Detlef yang awalnya terfikirkan cara pengalihan dengan menggunakan V, namun ternyata tak membuahkan hasil sama sekali. Yang akhirnya mereka yang sudah sakau dan tak tahan, mengambil barang H itu lagi yang memang sudah disimpan oleh Christine di balik sisi rambutnya. Lass mich! Nur gegen die Schmerzen! Suatu pagi, Christine dan Detlef terlihat lebih segar entah kenapa.
Dan Axel berserta orang ini bertanya, kok iso? Dan Christine bilang jika mereka sudah berhenti menggunakan H. Axel bertanya, bagaimana caranya? Christine bilang cukup konsumsi V lebih banyak dari biasanya saja, dan terlihat meyakinkan, Axel pun akan mencobanya. Namun efek itu hanya sementara, dan efek adiktif yang tidak ditangani dengan benar pun membuat Christine kembali ingin konsumsi barang haram itu, dan ia kembali mencari uang dengan menjual empek-empeknya. Dan setelah itu, Christine dan Detlef kembali ke kediaman dari Detlef. Namun di sana, mereka menemukan Axel yang sudah tidak bernyawa. Karena takut akan diketahui oleh kepolisian, Christine dan Detlef pun kabur dari sana. Dan di sini, Christine bertanya, kemana Detlef akan pergi? Dan ia menjawab, mungkin akan tinggal di rumah pacar prianya. Dan Christine bilang, udah gile lu ya. Namun apa mau dikata, hanya itulah yang bisa dilakukan oleh Detlef untuk saat ini. Setelah berpisah dengan Detlef, Christine mencoba mencari uang dengan menjual black disc mahal favoritnya, jualan empek-empek tepi jalan, dan juga mencuri perhiasan ibunya hanya untuk mendapatkan suntikan barang itu. Namun saat ia sudah mendapatkan barang itu, malah dicuri oleh pecandu lainnya. Memang rada chaos, gengs, katanya Jerman di tahun segitu. Saat sedang sakau di tepi jalan, Christine kembali bertemu dengan Babsi yang berpikir untuk berhenti dan mungkin akan pergi ke lembaga rehabilitasi, dan Christine bilang itu lebih baik. Scene berpindah, Christine dan Detlef tinggal di rumah pacar prianya dari Detlef, dan mereka tidur di sofa luar. Dan saat tengah malam, Detlef dibangunkan oleh si pria itu mengajaknya ke kamar, dan kepo melihat apa yang bak terjadi, Christine pun ngekor ke dalam kamar itu, dan ternyata Detlef dan si pria sedang skidi papap, gengs, yang membuat Christine murka dan pergi dari sana. Setelah pertemuan singkatnya dengan Babsi Temhari, Christine tidak pernah lagi bertemu dengan Babsi. Bahkan di tempat biasa mereka nongki juga tidak ada, dan Christine bertanya kepada Benok. Benok bilang antara dua, kalau nggak ketangkap polisi, ya mati, kata Benok. Lalu Christine bertemu dengan seorang om mesum lagi, dan melayani si om ini untuk mendapatkan uang. Setelah selesai, ia membaca sebuah koran. Ditemukan remaja paling muda berumur 14 tahun yang overdosis lagi, dan itu adalah Babsi. Setelah itu, Christine memasuki sebuah toilet umum dan menggunakan barang itu, dan ia tak sadarkan diri beberapa saat. Dan akhirnya, dia dipindahkan ke rumah neneknya, dan dirawat di sana sampai akhirnya, Christine dapat terbebas dari jeratan Mao dari barang haram tersebut. Yaps, begitu aja gengs video pembahasannya. Film aslinya durasi filmnya 2 jaman, gengs. Namun karena Mimin hanya ngebahas hal-hal yang menurut Mimin penting aja, dan juga kebanyakan adegan gak pantas gitu untuk ditampilkan, di akhir video juga didedikasi untuk 3 orang remaja yang meninggal tadi, yaitu Babsi, Atse, dan juga Axel. Like jika kalian suka, subrek kalau ingin alur cerita film kisah nyata lagi, dan share jika film ini menarik menurut kalian. Mimin pamit undur diri dulu. Adios, bye-bye.